Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ta'ala seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas hadis yang kedua, dan nanti kalau masih ada waktu kita lanjut dengan hadis yang ketiga. Isi hadis yang kedua, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, masih dari sahabat Abu Hurairah, Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian dalam hal harta, kedudukan, dan yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia, seperti nanti keterangannya akan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian dalam hal-hal tadi. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum, karena hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini hadis yang kedua. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam uraiannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan, hadza fihi dilalatu ala annahu yanbaghi lil mu'min alla yanzura ila man huwa fawqahu fid dunya. Hadis ini di dalamnya mengandung petunjuk
yang menjelaskan bahwa sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tidak melihat kepada siapa saja yang ada di atasnya dalam urusan dunia. Fa innahu yata'abu hina idzin, karena hal tersebut akan membuatnya lelah, capek. Makanya kita sering mendengar istilah dunia itu fata morgana. Dan orang biasanya ketika mengejar habis-habisan dunia, maka ia tidak akan pernah bisa berhenti. Bisa dikatakan dunia itu tidak ada garis finishnya. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menyatakan bahwa Bani Adam, dalam hal ini manusia, ketika sudah memiliki satu lembah emas, maka ia akan berangan-angan untuk memiliki lembah emas lainnya. Terus hal itu akan dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali tanah, kecuali kematian. Maka siapa saja yang mengejar dunia, ia akan merasa lelah. Untuk itulah dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada kita agar jangan sampai menjadikan dunia sebagai tolak ukur. Jangan sampai yang selalu dilihat itu adalah urusan dunia. Kata Nabi, kalau urusan dunia itu kita harus melihat kepada yang ada di bawah kita keadaannya. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada siapa yang ada di bawah kita. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali kalian melihat kepada yang ada di atas kalian. Dilarang untuk kita melihat kepada siapa saja yang ada di atas kita keadaannya dalam urusan dunia. Kenapa? Kata Syekh bin Baz, fa innahu yata'abu hina idzin, karena akan membuat lelah. Wa yastaqillu ni'matallah alaihi wa la yashkuruha, bahkan akan menganggap sedikit nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Ini akibat yang sangat buruk, ya. Kita akan menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu selalu kurang, sedikit. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan kita bisa mensyukurinya? Padahal syukur itu salah satu sebab di mana nikmat akan bertambah dan akan Allah tambahkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, idza nazara ila man huwa fawqahu fil manzilah fil mali wal qusuri wal malabis wad dakhalid dunyawi wa nahwi dzalika yata'abu katsiran wa yastaqillu ni'matallah fala yanbaghi lahu hadza. Apabila seorang mukmin melihat kepada siapa yang ada di atasnya dalam kedudukan,
Misalnya dalam harta, dalam tempat tinggal, dalam pakaian, dalam seluk-beluk yang berhubungan dengan urusan duniawi dan semisalnya, ya ta'abu katsiran, maka itu akan membuatnya sangat-sangat lelah dan menganggap sedikit nikmat Allah, meremehkan nikmat Allah. Fala yanbaghi lahu hadza, maka tidak seyogianya ya, hal itu dilakukan oleh seorang mukmin. Qala bal yanbaghi lahu an yanzura ila man dunahu fin ni'mah. Yang seharusnya dilakukan adalah seorang mukmin hendaknya melihat kepada siapa yang ada di bawahnya dalam hal nikmat. Seorang mukmin harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, apapun itu, tanpa melihat besar kecilnya, dan harus menumbuhkan keyakinan bahwa ada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat seperti yang didapatkannya. Jadi ini yang harus dilakukan. Seorang mukmin melihat kepada siapa yang ada di bawahnya dalam hal nikmat, fil hilqati, dalam hal penciptaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan bentuk rupa, keadaan, tubuh yang sempurna. Dan harus sadar bahwa ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak sesempurna ciptaannya. Wa fis sihhah, dalam kesehatan, fil mal, dalam harta, fil jah, dalam kedudukan, fi ghairi dzalika, dan dalam hal-hal selain itu. Seorang mukmin ketika diberi kesehatan bersyukur kepada Allah, karena ada yang tidak mendapatkan seperti itu. Ketika diberi harta demikian, mendapatkan kedudukan juga sama. Hatta ya'rifa qadra ni'mat Allah alaihi, hingga dia mengetahui kadar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, wa hatta yashkurallah, dan hingga dia dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang itu mengetahui kadar dari suatu nikmat yang Allah berikan, maka akan semakin kuat rasa syukurnya kepada Allah. Kapan seseorang bisa mengetahui dan merasakan kadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Saat dia mengamalkan petuah wejangan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Yaitu apa? Selalu melihat kepada yang ada di bawahnya dalam urusan dunia, dan tidak melihat kepada siapa yang ada di atasnya dalam urusan dunia ini. Maka selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fama min faqirin illa wa hunaka man huwa afqaru minhu. Enggak ada seorang pun yang fakir, melainkan di sana ada yang lebih fakir darinya. Ini hal yang patut untuk kita sadari. Tumbuhkan kesadaran yang seperti ini. Saat kita merasakan kesusahan, tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu berputus asa. Karena ada orang yang lebih susah daripada kita. Karena memang kenyataannya seperti ini. Gak ada seorang pun yang fakir, melainkan di sana ada yang lebih fakir lagi darinya.
Wa ma min maridin illa wa hunaka man huwa asyaddu maradan minhu, dan tidak ada yang sakit seorang pun melainkan di sana ada yang lebih parah sakitnya daripadanya. Kita diberi ujian oleh Allah, sebuah penyakit. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu menyalahkan Allah. Dan kita harus sadar bahwa di sana ada yang mungkin lebih berat penyakitnya daripada kita. Wa ma min dzi jahin illa wa hunaka man huwa aqallu jahan minhu. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, melainkan di sana ada yang lebih rendah lagi kedudukannya, jabatannya darinya. Oleh karenanya, apapun keadaan kita, ya, patut untuk kita syukuri. Jangan selalu merasa kurang. Ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kurang. Wa hakadzal masailul ukhra, dan demikianlah masalah-masalah lainnya dalam banyak hal terkait dengan kehidupan ini, khususnya berhubungan dengan urusan-urusan duniawi. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Idza nadhara ila man huwa dunahu 'arafa qadra ni'matillah 'alaihi. Kalau seorang mukmin melihat kepada yang ada di bawahnya dalam urusan dunia, maka ia akan tahu kadar nikmat Allah atasnya. Wa kana hadza min asbabi syukrihi laha, dan ini termasuk di antara sebab-sebab di mana ia dapat mensyukurinya. Nah, wa hadza fi umurid dunya, semua ini berhubungan dengan urusan-urusan dunia. Jadi prinsipnya, kaidahnya, kita harus melihat kepada yang ada di bawah kita. Ini kalau urusan dunia. Ya. Jangan banyak mengeluh. Tetap bersyukur apapun yang kita dapat hari ini. Mungkin saja pendapatan dari hasil usaha kita hari ini tidak seperti kemarin, ya. Atau katakanlah tidak stabil, mengalami fluktuatif. Tetap bersyukur. Kita harus tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa bisa jadi ada orang yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu. Kalau kita sekalipun pendapatan tidak sebaik biasanya, misalnya, masih bisa makan, masih bisa minum, walhamdulillah. Ya. Syukuri. Nah, sekali lagi, ini hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia. Karena dunia faniyah, sesuatu yang fana, tidak abadi, akan sirna, bukan bekal utama. Berikutnya kata Syekh rahimahullah, amma fi umuriddin, beda halnya dengan urusan-urusan agama. Fayambagilahu an yanzura ila man huwa fawqahu. Kalau dalam urusan agama, maka seorang mukmin hendaknya melihat kepada siapa yang ada di atasnya. Makanya tadi kita katakan, ketika Nabi mengatakan, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian,
Ini berhubungan dengan urusan apa? Dunia. Kalau urusan din, kita harus melihat kepada yang di atas kita keadaannya, yang lebih baik dari kita keadaannya. Wa an yushammira, dan hendaknya seorang mukmin bersungguh-sungguh, wa an yata'assa bil akhyar, dan ta'assi mencontoh, mengikuti orang-orang baik, orang-orang pilihan. Wa ala ra'sihim an-nabi wa alaihi salatu wassalam, di mana yang paling utamanya dalam hal itu yang patut untuk kita ta'assi, kita mencontohnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Yata'assa bihim wa yusari' wa yusabiq. Seorang mukmin hendaknya mencontoh orang-orang yang baik. Wa yusari', bergegas untuk itu. Wa yusabiq, berlomba-lomba untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Kemudian juga firman Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Jadi dalam urusan dunia, dalam urusan din kita harus melihat kepada yang ada di atas kita kedudukannya. Kita harus bersemangat untuk itu, berlomba-lomba, dulu-duluan. Fala yanzur ilal kusala wal majrumin wal usat. Dalam urusan din, seorang mukmin tidak boleh melihat kepada yang keadaannya malas, kepada para penjahat, kepada orang-orang yang bermaksiat atau tukang maksiat. La, jangan. Yang duru ila ahlil khair wal musabaqati ilal khair. Seorang mukmin hendaknya melihat kepada orang-orang baik dan bergegas, berlomba-lomba menuju kebaikan. Yataqaddamu ila salatil jamaah wa yusari'. Seorang mukmin misalnya selalu terdepan menuju salat jamaah dan bergegas untuk itu. Yataqaddamu ilal mubadarati biz zakat, terdepan dalam bersegera mengeluarkan zakat. Ila hifdhis siyam, bergegas untuk menjaga amalan saum. Ilal adab asy-syar'iyyah, demikian juga bergegas kepada adab-adab syar'i, berlomba-lomba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilal bu'di an mawatinit tuhami, serta bergegas, berlomba-lomba menjauh dari tempat-tempat yang meragukan, tempat-tempat yang bisa membahayakan. Al-hadaru minal ma'asi, waspada selalu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Yata'assa bil akhyari fi hadzal bab. Intinya, kata Syekh, seorang mukmin hendaknya selalu mencontoh, melihat, mengikuti orang-orang baik, orang-orang pilihan dalam bab agama, dalam bab din. Ya, jadi jangan terbalik dalam urusan dunia, selalu melihat kepada yang ada di atas, orang-orang sukses, ya, sehingga berambisi untuk
menjadi seperti mereka. Tapi dalam urusan din, melihat kepada orang-orang yang gagal, orang-orang yang malas, para pelaku maksiat, ya ini terbalik. Dan ini bisa berbahaya, karena kecelakaannya bisa jadi lebih parah dibandingkan dengan yang diikutinya. Nah, waliyadzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ketiga. Saya kira hadis yang kedua cukup jelas. Yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang termasuk atau ke dalam kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Atau dengan bahasa lain, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganggu di dadamu. Dan engkau sangat benci, tidak suka bila ada manusia yang mengetahuinya. Dalam uraiannya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hadza fihi aidan fadlu husnul khuluq wa annahu minal adab asy-syar'iyyati. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, dan itu termasuk ke dalam adab syar'i. Nah, itu termasuk ke dalam adab syar'i. Seorang mukmin tentu saja sangat mencintai segala macam bentuk kebajikan. Dan ketika seperti itu keadaannya, ini menggambarkan ada akhlak padanya. Dan sebaliknya, seorang mukmin akan merasa terganggu secara fitrahnya dengan dosa yang dilakukannya. Akan membuatnya tidak tenang saat melakukan dosa. Hatinya gundah, dan sangat tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya, melihatnya. Fitrah seorang mukmin memang seperti itu. Semua ini gambaran dari akhlak yang baik dan adab yang syar'i. Qala wa husnul khuluq yajma'u talaqatal wajhi. Akhlak yang baik itu terkumpul pada diantaranya talaqatal wajhi, manis muka, kemudian wa badlal ma'ruf, kesungguhan mencurahkan segenap kemampuan untuk melakukan hal yang baik, wa kaffal adza, serta menahan diri sekuat tenaga dari tindakan menyakiti. Kama qala Ibnu Mubarak wa ghairuhu, seperti yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah dan yang lainnya. Imam Al-Hasan Basri juga sama
Bahkan beliau Imam Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan bahwa 3 perkara ini kunci sukses dalam bergaul, dalam bermuamalah. 1, bermanis muka, talaqatul wajhi. 2, badlul ma'ruf, ya, atau dengan bahasa lain badlun nada, berusaha mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan berikutnya kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Qala fayambaghi lil mu'min an yakuna taliqal wajhi indal liqa. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk selalu menampakkan wajah yang ceria, wajah yang manis indal liqa, saat berpapasan, saat berjumpa dengan saudaranya. Sekalipun sedang dirundung banyak masalah, banyak kesusahan, tetap hal itu tidak diperlihatkan di hadapan saudaranya. Saat berjumpa dengan saudaranya, berusaha untuk tersenyum. Siapa sih yang tidak punya beban dalam hidup ini? Semua punya beban, semua punya tanggungan. Jangan sampai itu diperlihatkan, ya. Tetap harus berusaha ceria, berusaha menampakkan as-surur, kesenangan. Bahkan dengan kita berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kesusahan, ya, di hadapan orang lain, kita tetap tersenyum, itu bisa jadi ibadah. Sebab hal itu akan membuat saudara kita, teman kita senang melihat kita. Maka harus apa? Taliqal wajhi indal liqa, berusaha menampakkan wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang manis ketika berjumpa, ya, dengan saudara, dengan teman. Wa ma'adh-dhuyufi, berikut juga di hadapan tamu, jangan sampai menampakkan wajah yang kesal, ya, lagi susah, datang tamu banyak, tambah susah. Nah, kemudian diperlihatkan hal itu di hadapan tamu-tamu yang datang, ini repot, ya. Ini kurang baik, ini tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Siapa tahu dengan datangnya tamu justru malah membawa keberkahan, mendatangkan kebaikan. Mungkin kita sedang tidak punya rezeki, datang tamu malah nambah rezeki. Tapi jangan sampai, ya, kita uji coba dalam hal ini. Datang tamu dilihat dulu bawa apa. Kalau tamunya nggak bawa apa-apa, wah, dihadapi dengan wajah yang kurang bersahabat misalnya, wah ini sih bikin susah aja. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi tetap menampakkan wajah yang ceria. Nah, thayyibal kalam, sudah semestinya bagi seorang mukmin juga untuk baik tutur katanya ketika berjumpa dengan saudaranya atau saat ada tamu, ya. Yabdul al-ma'ruf, berusaha memberikan yang terbaik. Wa yakuffal adza, berusaha menahan diri dari tindakan menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, tangan. Hakadza yakunu husnul khuluq. Seperti inilah akhlak yang baik. Talaqatu wajhin, bermanis muka, thayyibu kalamin, kata-kata yang baik, badlu khairin, berusaha memberikan yang terbaik, wa kaffu syarrin, dan menjaga diri dari kejelekan.
falyujahid nafsahu fi hadza wa yahrus ala hadza, maka seorang mukmin hendaknya bersungguh-sungguh menampakkan mujahadatun nafs, ya, bersungguh-sungguh dalam hal ini dan bersemangat dalam hal ini. Qala wa minal adab asy-syar'iyyah, kemudian kata Syekh yang juga termasuk adab syar'i adalah tarku ma yashtabih alaika, meninggalkan segala hal yang meragukanmu. Wa yahuku fi nafsik, dan mengganggu dirimu, hatta la taqa fil haram, hingga engkau tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sekiranya ada sesuatu yang membuatmu ragu, ada sesuatu yang mengganggu hatimu, membuat hatimu tidak tenang, tidak tentram karenanya, maka tinggalkan. Supaya apa? Supaya tidak malah jatuh dalam perkara yang haram. Karena hal-hal yang baik itu secara fitrahnya akan menentramkan hati. Sedangkan hal-hal yang buruk akan membuat hati menjadi ragu. Makanya istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu, hati yang merasakan. Ya. Ini termasuk adab, akhlak. Nah, taqifu hatta tanzura fil amri wa tajtahid fi ma'rifati halin wa ma ashkala 'alaika. Hendaknya engkau, kata Syekh, berhenti hingga melihat dulu duduk persoalannya, melihat dulu perkaranya, dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui keadaan yang menyulitkanmu. Lihat, ya. Perhatikan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Tenang, dengan cara itu, apa itu? Imma bi muraja'atil ilmi, kutubil ilmi, wa imma bi muraja'atil ulama. Bisa jadi itu dilakukan dengan muraja'ah ilmu, melihat ilmu atau memandang dari sisi ilmu, atau dengan muraja'ah kepada para ulama, kembali kepada para ulama, bertanya hatta yazula al-labs, hatta yazul al-labs, hingga keraguan itu hilang, ya, kesamaran itu hilang. Karena segala yang meragukan, mengganggu hati itu disebut dosa, ya, mengandung unsur dosa. Kata Syekh, wasammahu ithman, disebut dosa li syiddati ma fihi minal khatri, karena kuatnya apa yang terbetik, ya, dalam dada itu, sehingga mengganggu, membuat tidak tentram, membuat tidak nyaman. Nah, ini karakter dosa seperti itu, makanya disebut dosa. Fayam bagi tawaqqa, atau fayam bagi tawaqqi dzalika wal hadar minhu, maka sudah semestinya menjaga diri darinya dan waspada darinya. Jangan bermudah-mudah. Li'anna at-tasahula fihi yuqa'u fil haram. Sebab bermudah-mudah dalam hal tersebut akan justru malah menjerumuskan ke dalam perkara yang haram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, nampaknya kita cukupkan kajian pagi ini sampai di sini, sampai hadis yang ketiga. Insyaallah taala kita lanjut kembali di lain waktu. Masuk di hadis yang keempat. Nah, seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Di antaranya yang pertama, bismillah, bagaimana membangun rumah tangga yang baik menurut syariat Islam?
Sedangkan posisi suami istri berjauhan. Kalau istilah orang sekarang itu LDR, ya, hubungan jarak jauh. Nah, sebenarnya prinsip rumah tangga itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini prinsip, ya, pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik. Seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik, pun demikian sebaliknya istri seperti itu. Nah, prinsip ini jangan sampai hilang. Dari prinsip ini, masing-masing suami dan istri harus menjaga terus istiqomah menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Karena dalam Islam ada yang disebut dengan huququz zaujain, hak-hak suami dan istri. Istri punya hak, suami punya hak. Istri punya tanggung jawab, suami punya tanggung jawab. Nah, ini yang harus terus dijaga, ya. Yang harus terus dijaga. Nah, intinya seperti itu. Jangan sampai satu di antara keduanya melakukan kemaksiatan, melanggar hukum, melanggar syariat Allah. Dan idealnya kalau suami istri itu ya tidak berjauhan. Idealnya. Makanya disebut hidup berumah tangga. Ya, itu artinya hidup bersama. Tapi kalaupun ada kondisi-kondisi di mana seorang suami harus ya meninggalkan istri untuk satu keperluan, yang harus dijaga adalah tetap menjaga hubungan baik, ya, saling percaya. Nah, saling percaya, terus saling mengingatkan. Nah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Suami tidak lupa mengingatkan istrinya, sebaliknya istrinya juga terus mengingatkan suaminya. Nah, menjaga apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Intinya itu secara simpelnya. Nah, kemudian berikutnya, afwan Ustadz, bagaimana cara membersihkan hati kita dari sifat hasad? Karena kadang kita kurang suka kalau orang lain mendapat nikmat. Nah, ini hasad yang tercela, ya, hasad yang tercela. Nah, karena ada hasad yang berikutnya yang tidak tercela atau yang diistilahkan dengan ghibthah, ya. Kalau hasad yang tercela ini ketika melihat teman, saudara mendapatkan nikmat, timbul perasaan tidak suka dan ingin agar nikmat tersebut, ya, yang ada pada orang lain pindah kepadanya. Bahkan kalau bisa nikmat yang telah didapatkannya itu hilang. Nah, ini hasad. Kalau ghibthah tidak demikian. Ya, merasa senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat, ada dalam kebaikan, dan dia berusaha untuk menirunya supaya mendapatkan hal yang sama. Nah, kata para ulama, memang nyaris semua orang itu tidak ada yang selamat dari yang namanya hasad. Hasad yang negatif, ya, hasad yang buruk. Bagaimana cara menghilangkannya? Tadi, kalau kita kembali kepada pembahasan tadi, ya, di hadis yang kedua, itu bisa menjadi solusi dalam urusan dunia, ya, nikmat-nikmat yang berhubungan dengan dunia, itu kita harus melihat kepada yang ada di bawah kita, jangan selalu melihat kepada yang ada di atas kita. Sebab kalau yang kita lihat yang ada di atas kita, ini tidak menutup kemungkinan bakal timbul hasad, ingin mengejarnya, ingin mengalahkannya. Nah, ini sekali lagi, hasad memang nyaris
penyakit yang ada pada diri setiap orang. Namun para ulama mengatakan jika hasad itu hanya tersimpan di dada dan tidak ditampakkan dalam perbuatan, itu masih jauh lebih baik. Ya. Selalu bersyukur kepada Allah, ini juga salah satu solusi. Nah, dan menanamkan keyakinan bahwa apa yang telah Allah berikan itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau berlomba-lomba dalam ibadah, tapi di saat bersamaan dengan itu kita merasa kurang suka dengan orang lain yang sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Nah, ini sikap yang tentu saja tidak pas, ya, tidak patut terjadi seperti itu. Kenapa? Karena samping kita cinta kepada kebaikan, maka kita juga harus menanamkan rasa cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'min. Jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Bahkan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, jadi tanamkan kecintaan kepada orang-orang yang baik, yang sama-sama ya, mengejar kebaikan, berlomba-lomba bersama dengan mereka. Jangan sampai timbul perasaan benci, tidak suka kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang juga bersemangat mengejar kebaikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, jika suami tidak mengizinkan istri untuk menghadiri majelis taklim, bagaimana sikap istri tersebut mentaati suami? Apa tetap hadir ke majelis ilmu? Karena taklim langsung ke masjid ilmu, banyak manfaat yang didapat darinya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, seorang istri hendaknya berusaha memahamkan terlebih dahulu suaminya, menyampaikan niatan untuk menghadiri majelis taklim dengan kata-kata yang baik, bahasa yang baik, dengan tenang, ya, tidak cenderung memaksa, apalagi mendikte. Ya, dengan bahasa-bahasa yang romantis bahkan bisa dilakukan. Dari istri mah jago dalam urusan ngarayu, begitu kan? Cobalah itu digunakan untuk apa? Mengajak suami bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu. Nah, di saat kebanyakan istri itu ngajak suami shopping, ngajak suami menghabiskan waktu untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Nah, kita sebagai istri yang baik, cobalah ngajak suami ya ke majelis taklim, majelis ilmu. Memang butuh waktu untuk ini, ya, tidak sekali dua kali, dan butuh sabar, ya. Butuh sabar. Nah, jika memang belum ada kesempatan untuk bisa seperti itu, ya sabar dengan coba mendengarkan kajian lewat aplikasi radio misalnya, rekaman-rekaman, dan jangan sendirian, ajak turut serta suami.
mendengarkan bersama-sama. Nanti di sela-sela itu bisa masuk lagi membujuk suami. Kayaknya seru kalau kita datang langsung, duduk langsung, mendengarkan langsung di majelis ilmu. Bisa jadi dengan itu tersentuh ya, hati suami. Dan jangan lupa tentu saja terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melunakkan hati suami dan membukakan jalan untuknya. Demikian, mungkin pagi ini kita cukup sampai di sini. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.